Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du fa ya ibadallah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati dan muliakan Bapak dan Ibu serta seluruh jemaat salat maghrib rahimakumullah. Pertama, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kelapangan rezeki, keamanan, ketentraman lain-lainnya. Mudah-mudahan segala hal itu dapat menunjang kita dalam menjaga ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Semoga salawat dan salam kita sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengiringi itu tidak salah pula kiranya Bapak Ibu kita berdoa kepada Allah. Semoga orang-orang yang sudah mendahului kita, orang-orang yang mencintai, yang sekeyakinan seiman dengan kita, semoga Allah ampuni mereka dosa-dosa mereka semua. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Titip juga doa kita, semoga saudara-saudara kita di belahan dunia manapun, khususan di Palestina, khusus bagi saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini dapat kita merasakan walaupun kita terbatas oleh jarak dan ruang ya, penderitaan dan apa yang mereka alami. Semoga Allah berikan perlindungan kepada mereka di bawah tekanan dan cobaan yang amat berat itu. Namun kalau kita belajar di dalam perjuangan saudara-saudara kita itu Bapak Ibu, disitulah nampak sekali kekuatan iman itu. Kita setiap TikTok yang kita lihat perjuangan mereka, kecil anak-anak 3-4 tahun, dengan cara mereka menghadapi situasi itu dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Betul? Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini ibaratkan akar yang sudah menancap ke dalam bumi, iman yang sudah menancap ke dalam hati. Jadi memang dalam hidup cobaan itu adalah sebuah tangga bagi kita untuk sampai kepada kebaikan dan kemuliaan itu. Maka dalam tasawuf Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita pada bulan lalu. Dalam tasawuf itu ada namanya maqamat dan ahwal. Akan itu pengajian kita bulan lalu. Maqamat itu tangga-tangga, tahapan-tahapan yang mesti dilalui oleh jiwa kita untuk bisa kita sampai kepada satu keadaan diri namanya ahwal. Apa namanya bro? Ahwal. Ahwal itu keadaan jiwa kita, di mana kita berada pada puncak kebahagiaan. Ya, orang yang sudah sampai ke ahwal itu jiwanya akan tenang, perasaannya akan bahagia, karena dia sudah merasa dekat sekali dengan Allah. Tapi untuk sampai ke sana itu, ke ahwal itu, ada tahapan-tahapan rohani kita mesti kita tempuh ke situ. Kalau itu tidak kita jalani, dia tidak akan sampai. Maka kalau kita mengaji dalam tasawuf, itu namanya maqamat ya. Baik itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, Imam Al-Qushairi, termasuk Buya Hamka sendiri. Harus ada yang ditempuh di jiwa kita ini. Perjalanan setahap demi setahap, stesen-stesen namanya itu, yang harus dilalui oleh diri kita untuk sampai kita kepada keadaan yang seperti itu. Pada kesempatan ini kita mengkaji 3, karena
banyak sekali maqamat itu yang bisa kita tempuh. Setiap ulama tasawuf itu memberikan cara-cara yang bermacam-macam. Malam ini kita mengambil 3 saja di antara maqamat tahapan jiwa kita yang harus kita lakukan untuk sampai ke ahwal. Yang pertama adalah namanya waraq ya, yang kedua sabar, dan ketiga tawakal. Ini 3 hal yang harus kita tempuh, kita jalani dalam diri kita untuk bisa kita sampai kepada ahwal tadi. Kita pertama mengkaji tentang waraq. Apa itu sikap waraq? Waraq itu secara sederhana artinya Bapak Ibu, kehati-hatian kita. Waraq itu adalah sikap hati-hati, menjaga, bahasa orang preventif, mau menjaga diri, jangan sampai diri ini terjerumus, tergelincir kepada yang tidak baik. Orang yang sedang menjalani kehidupan tasawuf dia sangat hati-hati, sangat waraq. Sifat waraq itu adalah sifat Nabi kita, walaupun tidak disebutkan oleh Nabi saya bersifat waraq, tapi Nabi itu adalah orang yang waraq, orang yang sangat hati-hati dalam semua perkara. Jadi kalau kita bayangkan waraq apa tadi Bapak Ibu, coba kita bayangkan kalau seandainya ada sebuah jurang yang sangat dalam berada di antara 2 tebing, kita ingin menempuhnya dan ada satu jembatan di situ, tidak lebar. Kira-kira bagaimana kita melewatinya? Sangat hati-hati. Tidak mau kita berpaling sedikit pun. Kita tatap jalan yang lurus itu. Kita takut dan khawatir tergelincir karena jatuh sangat jurang. Maka orang yang waraq itu artinya adalah orang yang sangat hati-hati dalam hidup, jangan sampai dia tergelincir kepada keburukan. Nabi kita itu orang yang sangat waraq, sangat hati-hati. Waraq itu macam-macam. Ya, pertama, waraq dalam iman, hati-hati, menjaga iman, jangan sampai iman ini tergelincir. Iman itu mana letaknya? Yang keyakinan itu mana letaknya, Bapak? Di hati kan? Di hati kita. Di mana letaknya? Di hati. Tersimpannya di hati. Karena tersimpan di hati itu sama ibaratnya dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 24, seperti akar yang menghujam ke bumi. Tidak tahu. Kita lihat pohon yang tumbuh di sana, tidak tahu dari mana uratnya itu. Jauh ke kemana-mana perginya. Jadi iman itu di dalam hati manusia, yang tahu itu dia satu Allah. Maka kita tidak tahu ini orang sejauh mana imannya kuat dalam dangkal, tidak tahu. Karena tersimpan dalam hati. Karena tersimpan dalam hati, ya, maka tidak tahu. Jadi ada seorang sahabat namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini anak dari Yasir. Yasir itu adalah budak dan istrinya, jadi keluarga budak. Ketika itu mendengar Rasulullah sudah hadir, sudah datang namanya Nabi, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yasir dan istrinya itu, la ilaha illallah subhanallah Muhammad Rasulullah. Yakin betul dia kepada Nabi. Terdengarlah oleh majikannya. Coba bayangkan Bapak Ibu, keduanya diintegrasi untuk menanggalkan keyakinannya dan pulang kepada keyakinan Allah. Tidak tahu mereka berdua. Sudah masuk dalam jiwanya. Oh, dibujuk, dimerdekakan, diberi ini, tidak mau. Sampai apa yang mereka alami? Ya, mereka alami apa? Keduanya disakiti sampai meninggal dunia. Yang satu dipanaskan besi, ditusukkan ke pinggangnya. Ya, yang satu lagi dianiaya sedemikian rupa, meninggal kedua-duanya. Mempertahankan yang ada di hati itu. Sehingga anaknya ya Ammar lari kepada Rasulullah menceritakan itu bagaimana sikapnya Nabi. Maka Nabi tunjukkan ketika mereka bertanya kepada engkau, sembunyikanlah imanmu. Sembunyikanlah untuk keselamatan di. Kenapa? Karena iman itu di dalam.
Nah, maka ketika itu aman itu selamat. Ketika dia berada dalam satu keadaan yang berkaitan dengan ancaman nyawanya, di situ sulit. Kenapa? Karena iman itu dari hati. Jadi yang pertama warra itu adalah kehati-hatian kita, jangan sampai iman kita ini ternoda, tergelincir. Ya? Karena dia tersimpan di hati kita, maka hati pula itu yang akan digelincirkan oleh iblis atau syaitan. Bagaimana menggelincirkannya? Menyebutkan sifat-sifat ataupun hal-hal yang berbau syirik, yang meragukan kemahabesaran Allah, yang meragukan keberadaan Allah. Ya Allah ada benda. Nah, itu sudah ragu itu. Ya, dan itu ada orang yang hidup dalam keraguan itu banyak. Ya, kan? Nah, itu namanya warok dalam menjaga iman kita. Jangan sampai tergelincir. Kewaraan Nabi itu juga di mana? Dalam lisan. Nabi itu adalah orang yang sangat hati-hati dalam menjaga lidahnya. Ya, maka disitulah Nabi mengatakan al-muslim man salim al-muslim bi lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu siapa? Jadi katakan orang Islam. Man salim al-muslim, orang yang aman orang lain karena perbuatan lidah dan tangan lidah. Ya. Jadi Nabi itu sangat hati-hati dengan lidahnya. Ya. Nabi itu berkata, berucap, ngomong yang benar saja. Maka disitulah Nabi mengatakan, "Falyaqul khairan au liyasmut." Hendaklah engkau mengucapkan ucapan yang baik. Karena lebih baik diam. Makanya Nabi itu melarang apa? Banyak bicara kecuali kebenaran. Maka dalam Al-Quran sendiri kan disuruh itu pandai-pandai menjaga lidah. Dan orang salah satu yang dalam surah Al-Mu'minun itu orang yang dapat mewarisi Jannatul Firdaus tersebut anil lagwi mu'rid itu orang yang mau berpaling dari ucapan lagwi. Lagwi itu apa? Ucapan yang menyentuh gara anda pada Tuhan. Ya, gurauan anda berguna. Nah, begitu. Lagwi namanya itu. Rasulullah itu bukan diam saja, tidak berkata. Nabi itu juga bergurau, tapi bergurau Nabi itu tidak kemana-mana. Maka dalam surah Al-Hujurat itu katakan lidah ini apa? Katakan ya ayyuhalladzina amanu la tajharu, ya. Jangan sampai kalian meninggikan suara kalian di atas bawah suara Nabi, di atas suara Nabi. Jadi kalau kita bertutur bicara itu sampai tinggi mana, melebihi suara Nabi sedang. Rasulullah itu meliput aja karya-karya mana, ya begitu. Jadi Nabi itu sangat kuat dalam lidahnya. Maka dalam dunia tasawuf lidah itu dijaga, diperhatikan, jangan kemana-mana. Karena lidah itu adalah ciptaan Allah untuk zikrullah. Zikrullah itu mengingat Allah. Berkata harus membawa kepada kedekatan kepada Allah. Sampai ke sana. Kalau itu Nabi itu yang senang, Nabi berkata berucap, tapi tidaklah dia banyak bicara yang tertentu. Kenapa? Karena banyak kalian berkata kepada Allah, kata Rasulullah bisa saja banyak bohongnya. Ya, sampai ke situ. Nabi itu kan tidak bergurau juga. Contoh gurau Nabi. Ya, seorang nenek datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah boleh konsul orang tua ada surga Nabi. Oh mana dia kayak itu. Ini kan orang tua seluruh manusia dikembalikan ke dalam bentuknya masa muda. Amalan ini tidak lain dan seluruh. Enggak. Jadi sampailah kira Nabi itu menghubungi itu dari enggak. Nabi itu galak, tapi enggak serupa galak awak. Kalau galak awak karyanya kalau minggu kan. Ada seorang sahabat yang lucunya luar biasa. Nabi berarti ketawa Nabi sampai kelihatan kurang gigi Nabi di sana. Tapi Nabi itu sederhana. Wara dalam lisan. Dalam dunia tasawuf menjaga lisan itu sangat penting loh. Ya.
Maka satu kitab Al-Ghazali itu katakan hendaklah menjaga lisan. Betul lisan, memelihara lidah. Jaga betul. Tergelincirnya seseorang adalah karena lidahnya. Terselamatkan seseorang bukan karena lidahnya. Wala lisan, hati-hati menjaga lidah. Di mana kewaraan itu lagi nampaknya? Warak itu tidak lisan saja, tapi warak di makan dan minum. Dalam dunia tasawuf Bapak Ibu, warak itu dimakan dalam makan dan minum. Hati-hati dalam makan dan minum. Apa hati-hati dalam makan dan minum? Hendaklah yang dimakan dan diminum itu betul-betul hakiki. Kenapa Bapak Ibu mendengar kisah Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu sangat kuat orangnya. Jadi kalau kita membayangkan Imam Syafi'i itu Bapak Ibu dalam konteks hari ini Malaysia ada kira. Kita bayangkan Ustaz Hadi Hidayat, nah, dia Bapak Ustaz Hadi Hidayat. Itulah sekira-kira. Itulah gambaran konteks ini. Itu kalau Ustaz Hadi Hidayat itu kalau membaca hadis, kan hadis saya baca ni. Enggak apa baca? Halamannya sekian, baris sekian. Al-Quran halaman sekian, baris sekian. Kenapa? Begitu saja. Kayak sekian. Jadi Imam Syafi'i itu begitu, hanya baca buku begitu. Nah, langsung sekiannya di otak saya. Sampai satu ketika pernah duduk di sana, ada gangguan pada kepalanya. Ternyata ada sesuatu yang subuhat yang termakan oleh ibunya. Nah, ada kisah mengatakan seperti itu. Ya. Jadi begitu. Maka ulama-ulama itu Nabi dan ulama sangat hati-hati. Walau dalam apa yang kita makan dan kita minum. Ini yang menjadi kita dari Bapak Ibu. Inilah peran tasawuf itu bagi kita untuk lebih hati-hati dalam hidup. Kalau kini acara ini TST, TST apa tuh? Kalau tak, satu koma titik langsung. Punya orang punya awak, tak punya orang punya awak, tak punya orang. Ini maka peran tasawuf itu menggagas jiwa lebih hati-hati. Ini bukan milik kita. Jangan orang yang masuk dalam dunia tasawuf, Bapak Ibu, jangankan yang haram, yang wabu sedikit saja, yang menunjuk tidak jatuh dalam tidak boleh. Nah. Karena saya ditempat oleh jemaah mengaji di daerah Malaysia. Kalau itu Pak, hukumnya kalau dia tidak boleh. Kalau ke rumah di tepi bandar, ada bukan kerambi orang, anjing kerambi orang. Nah, kita ambil, tidak boleh. Karena tidak boleh punya. Tidak kita yang punya. Mana tahu orang nak teh dengan puncak itu nak punya kerambi apa manual nunggu kerambi itu dia rancak santan kerambi itu. Kerja tu dari ambil itu lah. Orang kamu pilih. Begitu hati-hatinya kita. Jadi kalau sesuatu kata walau dalam makanan itu hati-hati. Jangan sampai yang kita makan, yang kita minum bukan milik hati. Kita ini takut kita berbuat. Takut loh. Jadi jangan hidup sederhana saja. Tapi betul-betul punya. Nah, rencana mana kayu punya rencana. Harta kita banyak milik usaha sendiri. Itu sudah luar biasa. Karena berat. Salah satu yang berat dari 5 pertanyaan yang akan nanti itu kepada kita apa? Tidak beranjak pembinaan Adam sampai kata Yusalan Khams baca itu ulang kami 5 perkara umur yang tak pakai selama kemas saja dia masa muda proses yang kerajaan tiba dah ratu 2 pertanyaan lain cici sini harta pendana dari mana asalnya kemana pergi itu kota makan penyuapan lah menjadi daging di darah kali itu keturunan orang yang itu bawa caro itu serupa meranggil pujang dari daging ini maka hati-hati pada taburan umur ayat dunia di dalam surat Luqman itu jangan sampai dunia itu menipu kalian benar agak-agak boleh punya orang
Ustaz kok masih ada seolah ini putar ini Ustaz. Tak ada orang. Hati-hati. Wara makan demi. Apalagi wara. Wara itu tidak semakan minta wara fil waqt. Sangat waraknya dengan waktu. Sehingga para sufi itu ada di kasar itu sangat hati-hati. Waktu dan ada waktu kau ini tidak terpakai, tidak bagus. Rasulullah itu waktu pun ada tahu percuma berdakwah mengalir segala macam. Baik. Jadi wara itu sangat hati-hati. Setiap langkah kita hendaklah kita selalu sandarkan dan sampai tergelim. Kenapa nahnu naktubu maqad damu rasa? Apa yang terjadi dalam hidup itu? Kau Bapak Ibu? Naktubu kami tulis kata Allah. Dan itu sudah wasalam bekas daripada jua waktu, dampak daripada jua waktu berbalik ke awal kita. Maka jika kebaikan yang kita perbuat dinikmati orang, kebaikan itu sepanjang itulah nilai kebaikan itu kita terima sebanyak orang yang memperbuat. Keburukan juga begitu. Ya. Wara. Jadi kehidupan wara itu Bapak Ibu sangat penting. Apalagi hari ini dunia yang seperti ini berkecamuknya di luar negeri berkecamuk, dalam negeri juga berkecamuk. Ya. Sekarang dunia ini berkecamuk dari mana-mana. Jadi yang mau sampai sini mau ganti aja dari sini boleh. Tak kau orang boleh. Nah, biarlah info saja. Kalau di Petuli mau baca berita lo Bapak Ibu, mau baca lo apa lo ya, emosi dan suka. Ya tak, perbaiki diri, perbaiki keluarga, perbaiki lingkungan. Itu bisa perbaiki itu. Wah, hati-hati. Tadi membuat hatinya apa? Satu, hati-hati orang dalam hati kalbu. Jangan sampai kalbu ini tergelim. Kedua, dalam beli. Ketiga, makan mie. Apa begitu kita hati-hati. Ya. Jadi warak itu sangat. Dan terakhir kita warak jangan sampai waktu ini menggelincirkan atau kita tergelincir waktu kita. Satu. Yang kedua, apalagi maqamat itu tangga-tangga yang harus ditempuh oleh jiwa kita untuk sampai ke awal itu. Ada yang disebut dengan sabrun. Haji sabar itu paling ngecok itu bahas beliau baru. Kan kalau kita kajian ya. Kalimat sabar selalu kita hadapkan kepada kondisi di mana kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, badan tidak sehat pakai kawan-kawan. Sabar, tidak. Saku sedang tipis pakai kawan-kawan. Sabar, betul kan? Ada keluarga bersifat sabar. Tapi apakah sabar itu hanya ketika kita berkekurangan, ketika kita dapat musibah, dapat ujian, atau ada sabar dalam bentuk lain? Ternyata sabar itu tidak saja dalam perkara itu. Sabar tidak hanya dalam menghadapi musibah. Sabar tidak saja menghadapi ketika kita berceklik kekurangan. Sabar itu tidak saja ketika kita dihadapkan kepada ujian. Ada sabar yang lebih berat, sabar terhadap Allah. Apa maksud terhadap Allah itu? Sabar dalam menunaikan syariatnya. Wasbir ala rabbik. Bersabarlah kalian terhadap Tuhan kalian. Apa arti maksud itu? Sabar itu juga dituntut dalam menunaikan syariat. Itu sabar tertinggi. Sabar dalam menjalani, menempuh kehidupan yang kita kepada Allah. Butuh kesabaran. Contoh sholat. Sholat itu kalau tidak ada nilai kesabaran ada dia. Tidak ada. Toh. Ada tidak orang yang sabar dalam sholat? Aduh. Menyatakan sholat sekali. Mulai dari takbir itu sampai itu satu kali ngebopor gigi lupa. Di satu selesai. Tidak sabar dia. Padahal sholat itu dia sedang apa? Menghadap Allah.
tahu. Kesabaran itu tidak sadar sabar dalam bacaan, sabar dalam gerakan. Makanya wajar suatu ketika Rasulullah itu beli sholat sahabat, sholat suruh ulang lagi, sholat lagi. Baru itu tidak sabar sholat di batu. Tidak ada tumaninahnya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ada disuruh sabar. Sabar. Tidak ada kajar. Tidak. Contoh saja dalam baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dalam satu riwayat katakan setiap ayat itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sabar. Tenang. Sabar dalam syariat. Nah, jadi kan kita banyak protes. Kamu pernah mengalami satu keadaan berdekat dalam jiwa Allah. Masukuk mau jual terus karena ada tadi. Apa saya berujuk? Kami sholat tarawih. Salat tarawih imam jerencah suara. Sana no. Lu boleh kata ambil seketik dia panjang ayat lama. Itu masalahnya. Langsung komentar jemaah. Oh gilo bayangan Bapak. Turun menit imam tolong kau pada cara tarawih sini. Imam awak nak mengumumkan itu keseluruhan di sini. Kalau nak satu, salah baik sudah. Ya tak, dia mau ketemu tu. Sebuah nama kau nak jadi imam itu. Kenapa tak sabar dia? Ya, tak sabar. Sempat macam apa tak boleh apa. Cara berwadah nama bos tu, sebuah ini, sebuah cepat macam mengkata timbul. Mana mau tak? Sabarlah. Oh kalau nak nyukul Allah sekarang ini bisa lima selesai. Tapi begitu. Kalau dia tidak suka atau terlampau panjang, kan bisa disampaikan lebih baik. Ustaz, kamu senang baca Ustaz? Irama ini menyentuh nanti. Cuma waktu itu nak boleh berwayo dan Ustaz. Nah, maksudnya turunnya seperti dari kata dari mana? Enggak, tapi ada orang pandai menahan emosi. Tak pandai menahan emosi. Maksud kalau kita beribadah, jadi ibadah ini betul kita sabar. Enggak, sabar, jangan menongkol. Nah, cuma kadang-kadang imam kan harus mengerti. Ibaratkan sopir kalau penumpang bapak mampu aja ini gas mana kalau panggil mana. Tidak. Para ujian mencipok, maka dalam kasih buri imam itu dia harus mengerti aturan imam. Jadi, kalau Ustaz, iya kamu kau berbuat saya itu sudah kali. Ustaz, tapi kalau orang boleh awak salah satu ada dua tapi mudah terlampau, apa? Tapi dia pun ada drama itu senang macam. Anak dia buat. Nyolah tahu pak dari pengumuman siapnya tu. Nah, berasa lah siap. Kata fleksibel. Itu yang dikatakan sabar lah siapnya. Kau pemain-pemain baru ni dah siap pun sabar. Besok iman tu jangan duit saja saya. Hah? Di luar dapat. Dapat apa? Kalau pulang lah. Begitulah. Jadi dah susah. Bagi siapa kau pak mantu orang imam. Sabar pak. Kalau kalau biasa ya doa mana kalau mau sabar deh. Nah, itu kan sopir harus mengerti. Tidak ada ibadah yang tidak butuh kesabaran. Maka puasa itu kata Rasulullah sabrun. Kalau tidak ada kesabaran dalam puasa, tidak sebut puasa. Menahan makan dan minum ya. Karena hakikat dari puasa itu apa? Bersabar. Sabar. Itu dalam puasa orang macam-macam. Ada puasa yang malam, tidak boleh kesinggung saja. Asal tidak orang apa sudah puasa ya. Minta tolong anaknya apa sudah puasa saja di atas sendiri. Dia puasa tapi tidak ada muka benar. Merasia, bakari saja. Tidak. Macam-macam puasa ada puasa seperti ular puasa sekali makan sahurnya dia puasa seperti itu. Dan sabar ya. Nah itu sabar kata Rasulullah. Ibadah itu butuh kesabaran. Bapak Ibu yang berhati, kalau tidak sabar menjadi rendah. Ambo dari Islam
yang dipotong-potong saya ibadah itu nggak jadinya lah, ya kan? Namun dari suruh sa'i itu kan perlu sabar. Bahasa sa'i namanya sa'i dasar, sa'i berjalan dengan kontai dan lemah. Karena meniru perjalanan siapa? Itu ajak antara Bukit Safa dan Marwah. Kalau kita bayangkan perjalanan dalam keadaan badan yang kuat, kalau lemah. Lagi makan atau minum satu, lalaki mana? Ada kawan nak tahan dalam buku nama dia periksa dalam atlet ini buku dari sekali. Nak sabar, nak sah itu. Karena saya itu berjalan lari-lari ke Simbayang. Masalah orang Hawi, orang Nita, berlari perempuan ada. Itu nampak. Tapi manusia ada sabar. Ya, sabar. Jadi kalau itu sabar itu tidak hanya dalam dunia tasawuf itu berkaitan dengan menghadapi musibah, menghadapi kekurangan, cobaan, tapi sabar yang paling berat itu adalah sabar dalam ibadah. Jago para siang untuk tahajud itu kalau sabar nak jadi hidup, ya nak? Sabar tak? Di mana tak sabar? Nama tu kaya kalau nanti kaya jago, ada jadi sabar sudah lebih kurang lebih. Kadang-kadang ada jadi panjang tu lebih dari. Tidak, begitu sabar. Ya orang sabar inna Allah maha sabar. Maka bukan bi. Ada ma'a, ada bi. Bi itu dengan, kalau ma'a itu bersama. Bersama. Tidak ada bi dan apa. Maka dalam ayat itu ada penelitian mahasiswa. Apa makna ma'a? Kenapa Allah mengatakan sesungguhnya Allah bersama orang sabar, tidak dengan orang sabar? Kalau ada besar itu bi artinya dengan mudah. Kalau maha itu ma'iyah bersama, ternyata berbeda. Kalau inna Allah habis sabirin dengan orang sabar, bisa saja orang sautoha. Nah, kita sautoha, tapi bisa saja ketahuan ya kan? Ya kan? Ya kan? Nampu apa nih sauto? Punya itu sauto ya sampai sawat. Tidak pernah ketahuan itu. Tapi kalau maha itu seperti daging dengan kulit. Bimbing benar, maka orang yang sabar itu dibimbing oleh Allah dan dipadian oleh Allah dan dia kenal ini bimbing. Makanya sabar itu mendatangkan hasil. Fasabrun jamil, maka sebaik-baik itu yang paling indah adalah sabar. Dan Allah bersama orang sabar, hanya tinggalnya adalah apa namanya sabar. Itu makom yang harus kita tempuh dalam hidup itu jiwa kita untuk bisa sampai kepada awal itu tentu biasakan hidup hati-hati yang bukan milik kita dalam ini. Hati-hati. Kedua, sahabat yang ketiga terakhir nuntut apa? Yang ketiga itu yaitu tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu ujung ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar itu adalah kasab. Apa itu kasab? Kasab itu usaha. Jadi kita dalam hidup ini disuruh berkasab, disuruh berikhtiar. Tidak boleh kita diam saja. Ujung dari sebuah ikhtiar dan kasab kita itulah yang disebut tawakal ketika kita mengembalikan sebuah usaha itu kepada Allah. Tawakal. Maka orang yang masuk dalam dunia tasawuf dia tidak boleh yakin yang ikhtiar itu saja. Dia harus tutup sebuah ikhtiar dan usaha dan upaya itu dengan menyerahkannya kepada Allah. Kalau kita tidak bertawakal dalam hidup ini Bapak Ibu, mudah stres. Ya, awak sama mengalir, sama berusaha. Dan orang kami ke dalam menjawab kami keluar. Nah, saya tidak bisa mengalami Pak. Serupanya maaf saya. Saya orang ini dari besar sampai keluar. Dan saya apa? Melimpah-limpah ajaran kata dia. Ambil lalu jadi sekolah lapis dan Pak. Undi kami jemaah. Dimana mengkontrak Sumatera betul-betul. Kami tapi melimpah kalau saya. Kamu itu kata ada orang kami keluar dalam negara.
ikhtiar hidup ini kunci kewajiban kita berikhtiar. Ya. Tapi di ujung ikhtiar itu kembalikan kepada Allah. Kalau stres kita, ya, usahakan. Kenapa? Karena segala sesuatu itu siapa yang maha alim itu? Siapa yang maha tahu apa yang terjadi sesungguhnya? Allah. Allah. Maka seketika kita berusaha seperti ini, ya Allah, aku sudah berusaha, kemudian aku serahkan kepadamu mana yang terbaik. Nah, mana yang terbaik? Baik. Makanya jaga anak ya Allah, musuh pokok jadi kau dalam Allah di sana. Perbuatlah. Lalu seperti apa akhirnya kita serahkan kepada Allah. Kenapa? Allah itu tidak dia akan mencelakai hamba-hambanya. Cuman karena Allah menguji daya tahan imunitas iman kita. Jadi kalau diuji ada Allah, Bapak Ibu itu sedang diuji imunnya. Daya tahan jawab benar. Kenapa? Jangan kalian kemudian mengatakan beriman kepada Allah sebelum kami menguji kalian kepada Allah. Jadi iman tidak pernah uji, pasti suatu saat kita akan diuji. Baca-baca ujian. Jangankan manusia biasa, para nabi dan rasul pun diuji. Nah, bangun itu kalau orang, ini nama orang Islam. Nah, tawakal kepada Allah. Nah, maka semangat Nabi Jalan. Ya, jadi kita ini Bapak Ibu bersama. Tawakal itu berserah diri kepada Allah, supaya kita tidak putus asa terhadap sebuah hal yang terjadi di dalam hidup. Nah, putus asa. Nah, oleh sebab itu 3 hal ini namanya maqamat. Tahapan-tahapan jiwa kita dalam rangka mencapai keadaan jiwa, kebahagiaan hidup, kebahagiaan batin yang disebut ahwal. Apa tadi yang kita bahas? 1, hendaklah jiwa dan diri kita ini hati-hati. 2, yang ketiga, itu mainan jiwa. Kalau kita bisa melewati tahun-tahun itu, insya Allah tidak akan ada kegaduhan dalam jiwa kita. Mudah-mudahan kita yang hadir ini selalu berada dalam lindungan Allah. Kita memanfaatkan waktu yang tersisa dalam hidup kita ini untuk berbenar-benar dalam hidup. Jadi paturi benar jadi dunia Bapak Ibu. Ayat 33 dari 12 surah Luqman itu jelas sekali Allah mengatakan, "Fala taqulannakum min hayatid dunya wa ay jasa duniaku menipu kalian benar." Menyesal. Nah, menyesal. Kenapa? Terlalu banyak yang kita pertahankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu perhatian, marilah kita hati-hati menjaga jiwa kita, menjaga rohani kita, karena apa yang kita perbuat di atas dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja kajian kita, semoga bermanfaat supaya lebih hati-hati dalam hidup ini Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.